menjelaskan sistem informasi manajemen untuk tugas ujian akhir semester saya di Institut Asia Malang tahun ganjil 2024-2025. Menurut Raymond McNelliot dalam buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan sebuah organisasi atau perusahaan. Lebih spesifiknya adalah sebuah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk laporan atau output dari berbagai simulasi model matematika. Fungsi utamanya sendiri yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa data, pengambilan keputusan, dan pemantauan dan evaluasi. Penggunaan sistem informasi manajemen sendiri sangat penting di era modern. Dan dalam pengembangannya, sebuah unit usaha untuk maju ke depan penting menggunakan sistem informasi manajemen itu sendiri. Pentingnya SIM di era modern sendiri yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian komponen utama sistem informasi manajemen yaitu ada 5, yaitu perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian yang ketiga data, kemudian yang keempat prosedur, yang terakhir yang kelima yaitu manusianya itu sendiri. Perangkat keras sendiri itu merupakan sebuah komponen fisik yang mendukung pengoperasian sistem. Berikut adalah contohnya yaitu perangkat keras seperti komputer, jaringan, penyimpanan data, router, dan lain-lain. Itu terkait dalam perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak yaitu software dalam sistem informasi manajemen merupakan komponen non-fisik yang berfungsi sebagai penggerak sistem aplikasi. Dasarnya seperti OS, lebih spesifiknya yaitu seperti ERP, CRM, SAP, SCM, dan lain-lain. Nah, itu bila kita aplikasikan di sebuah perusahaan yang memiliki sistem aplikasi sistem informasi manajemen di setiap divisinya. Kemudian yang ketiga yaitu data. Data adalah kumpulan fakta, angka, karakter yang dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dari angka-angka data yang didapat berfungsi sebagai pengambilan keputusan, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pemantauan kinerja, analisa pasar. Dan contohnya data sendiri di dalam SIM, dalam sistem informasi manajemen adalah data penjualan, data keuangan, data karyawan, data pelanggan, dan data produksi. Kemudian dalam komponen utama sistem informasi manajemen yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur untuk mengoperasikan dan mengelola sistem. Atau lebih spesifiknya adalah instruksi yang jelas dan rinci tentang cara melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam sistem informasi manajemen. Sebagai contohnya yaitu prosedur operasional, prosedur pengamanan, prosedur pengambilan keputusan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu manusia sebagai komponen terpenting dalam sistem informasi manajemen sebagai pengambil keputusan itu sendiri. Jadi manusia merupakan komponen penting dalam sistem informasi manajemen karena mereka berperan sebagai pengguna, pengelola, pengembang sistem, dan perannya sangat penting sebagai pengambil keputusan. Jadi seperti ini keterkaitan dari komponen utama sistem informasi manajemen yang saling terkait satu sama lain untuk membentuk komponen utama dari sistem informasi manajemen. Kemudian penerapan SIM dalam UMKM. Penerapan SIM dalam UMKM itu sangat penting, sangat membantu.
Nah, sebagai contohnya yaitu pengelolaan data pelanggan menggunakan sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan. Pengelolaan stok dan persediaan. Penggunaan sistem untuk mengelola stok dan persediaan barang sehingga mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan menggunakan sistem untuk mengelola keuangan seperti pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan pengelolaan hutang. Kemudian pengelolaan produksi yaitu menggunakan sistem untuk mengelola proses produksi seperti pengelolaan bahan baku, pengelolaan proses produksi dan pengolahan produk, kualitas produk. Kemudian penerapan yang kelima bisa digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menggunakan sistem ini sebagai untuk pengelolaan data karyawan, pengelolaan absensi dan pengelolaan pelatihan karyawan. Manfaat sistem informasi manajemen dalam UMKM sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, kemudian mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan data, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan daya saing dari UMKM tersebut. Ya, seperti gambar di atas dapat kita lihat sekarang saat ini banyak konsultan-konsultan yang menawarkan bahkan menjual aplikasi-aplikasi sistem informasi manajemen untuk UMKM. Di sana mereka dapat memanfaatkan sistem informasi yang menurut kami ini sangat simpel penggunaannya, tetapi sangat bermanfaat pengaplikasiannya dan untuk pengambilan keputusannya. Di sana ada yang gagal, ada yang berhasil. Mungkin yang berhasil bisa memanfaatkan sumber dayanya dengan baik, tetapi yang gagal mungkin ada masalah atau kendala internal di dalam penggunaan atau pengaplikasian dari sistem informasi manajemen melalui aplikasi yang mini ini. Nah, kemudian tantangan dalam mengimplementasikan dari sistem informasi manajemen di UMKM yaitu tantangannya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, baik itu perangkat keras maupun jaringannya dan sistemnya juga. Kemudian keterbatasan kemampuan teknis penggunanya, kemudian kurangnya data yang akurat dan lengkap, kemudian keterbatasan akses ke teknologi terbaru, dan banyak poin-poin lainnya yang membuat tantangan-tantangan dalam implementasi SIM di produk-produk atau unit-unit usaha UMKM. Kemudian kesimpulannya, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. SIM sebenarnya sangat membantu bagi semua unit usaha untuk mengintegrasi sistemnya. Bagi UMKM pun sangat bagus sebuah sistem informasi manajemen ini diterapkan. Tetapi di sisi lain penggunaan sistem informasi manajemen bagi UMKM tentunya banyak faktor kendala di dalamnya seperti yang tantangan-tantangan implementasi bagi penggunaan SIM tadi. Kedepannya harapannya penggunaan SIM ini lebih mudah lagi, lebih simpel lagi, dan UMKM dapat memanfaatkan dalam unit-unit yang lebih kecil lagi untuk memanfaatkan sistem informasi manajemen ini. Terima kasih, sukses selalu.